segala macam. Tapi hanya orang-orang tertentu yang bisa. Ciri-ciri orang yang G-nya lancar adalah orang-orang yang mudah bahagia, ya, mudah bersyukur, happy, antusias terus setiap hari hidupnya. Kira-kira ada nggak di sini? Ah, bohong. Kira-kira ada nggak? Katanya bersyukur, hati yang gembira, ikhlas adalah obat. Betul nggak sih? Betul ya? Itu teorinya gampang, prakteknya gampang nggak? Nggak gampang. Nah, salah satunya itu. Betul. Nah, cuman teorinya gampang, prakteknya gampang nggak? Orang tenggelam itu tahu Pak, kalau dia relax, happy, bahagia, ngambang nggak? Pertanyaannya, ada nggak orang tenggelam yang relax dan bahagia? Nah, kira-kira gampang nggak prakteknya? Saya tanya. Nggak gampang, butuh alat bantu, betul atau betul? Ya, alat bantu tuh untuk melancarkan energi G tadi. Cuman kalau nggak ngerti teknologi, kita harus ngapalin 14.000 titik akupuntur. Sedangkan kalau ketemu orang pengen organnya bener, harus ngapalin 14.000 titik, nggak jadi sembuh Pak, tambah sakit. Nah, medis timur dimudahkan dengan teknologi itu. Ya, teknologi gelombang terahertz. Nanti kita lihat fitur-fiturnya seperti apa. Nah, ini ternyata udah diramalkan sama Albert Einstein. Future medicine will be the medicine of frequency. Jadi pengobatan masa depan adalah pengobatan yang berbasis dengan frekuensi. Jarumnya tadi, ya, totoknya tadi, bekamnya tadi diganti dengan gelombang. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu? Masuk ya. Hari ini saya pegang Mac, dulu tahun 30 tahun yang lalu semua Mac pakai kabel, betul nggak? Hari ini ada kabelnya kan? Diganti dengan gelombang. Oke? Bapak Ibu pegang HP kayak gini. Dulu itu pakai kabel semua. Hari ini HP-nya Bapak Ibu ada kabelnya nggak? Diganti dengan gelombang. Oke? Jarum tadi diganti dengan gelombang. Ini adalah game changer di dunia kesehatan. Dulu kalau sakit dikit-dikit minum obat. Rasa sakitnya hilang, penyakitnya masih ada nggak? Dengan alat ini Pak bisa blow, sumber penyakitnya bisa hilang. Namanya penyumbatan peradangan. Kalau ini belum hilang Pak, rasa sakit akan muncul. Nah, kalau dengan minum obat menghilangkan rasa sakit, penyakitnya masih ada. Tapi kalau dengan blow ini Pak, sumber sakitnya hilang. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, kalau bisa dipahami, saya next ke slide berikutnya. Oke ya. Nah, 10 teknologi paling maju yang mengubah masa depan dunia adalah gelombang terahertz. Nah, ini sudah dipakai di dunia telekomunikasi, 5G, 6G. Ya, kemudian ada dunia kamar publik, astronomi, arkeologi. Tanpa buka buku tahu isinya. Kemudian dunia militer dan alhamdulillah hari ini Pak di dunia kesehatan. Jadi ini kita beruntung, kita masih hidup, alat ini ada, teknologi ini lahir. Oke ya. Nah, sekali lagi applause yang meriah, yang sangat meriah buat perang internasional. Luar biasa, perusahaan yang mendistribusikan alat ini sudah ke 88 negara. Termasuk saya sendiri adalah orang yang paling beruntung. Dulu memang saya ada sumbatan jantung. Ya, saya seorang terapis dari 2011. Begitu kena sumbatan sendiri, bingung sendiri Pak. Ya, cekit-cekit dan segala macam. Nah, ketemu alat ini saya pakai sendiri. 3 hari saya pakai Pak. Ya, begitu kena sumbatannya, memang rasanya nggak enak, nyengat. Ya, saya 3 hari pakai. Kemudian suatu saat saya udah nggak panas. Ya, hari ini Bapak Ibu, dulu kurang tidur sakit, kecapean sakit, telat makan sakit, nyengat. Ya, saya udah ngerti itu sumbatan jantung. Nah, begitu ketemu alat saya 3 hari. Ya, alhamdulillah sehat sampai hari ini. Oke ya. Nah, kita akan bahas tentang 5 fiturnya tentang gelombang terahertz ini. Jadi fitur pertama adalah aktivasi. Jadi gelombang ini adalah gelombang yang frekuensinya sama dengan badan kita. Jadi kalau di blow di badan kita akan terjadi puluhan juta getaran per detik menggetarkan sel-sel kita. Ya, jadi gelombang ini di antara microwave dan infrared, namanya gelombang terahertz. Gelombang yang frekuensinya sama dengan badan kita. Ilustrasinya paling gampang seperti ini Bapak Ibu. Ini ada 2 kartu alat dengan frekuensi yang berbeda. Apa yang terjadi? Satunya dipukul, satunya diam. Karena frekuensinya beda. Diganti dengan frekuensi yang sama, satunya dipukul, satunya bergetar. Terjadi resonansi. Kenapa? Frekuensinya sama. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu? Dengan frekuensi yang sama, gelombang tera ini adalah bisa menggetarkan sel tubuh badan kita. Jadi puluhan juta getaran per detik menggetarkan sel-sel kita. Dimana kalau ketemu sel yang sehat, makin sehat.
Nah, jadi nggak usah nunggu sakit dulu Pak. Blow tiap hari. Ya, banyak orang yang hari ini nunggu sakit dulu baru terapi, betul atau betul? Banyak sekali, punya motor baru, punya mobil baru, diservis 2 bulan sekali, biar apa? Nggak rusak, betul nggak? Cuman kalau ke badan dibalik, rusak dulu baru servis, betul? Ya, justru masih sehat Pak, blow tiap hari. Ya, jangan nunggu sakit. Ya, ketemu sel yang sehat makin sehat, ketemu sel yang pasif atau dormant sel tadi dibangunkan, ketemu yang sel yang rusak diregresi, ketemu sel abnormal dibuang. Ya, ini sangat membantu sekali. Ada orang yang kutilnya banyak, blow sekali 2 kali, 4-5 hari kutilnya hilang. Nggak bisa tumbuh lagi. Ya, ya. Seluruh tubuhnya kutilan, kecil-kecil, blow bisa hilang, semuanya bisa hilang. Nah, nanti kalau pembahasannya nanti ke organ, ya. Jadi ginjalnya itu berat. Oke ya, nanti habis ini ya. Oke, kemudian fitur yang kedua adalah penetrasi. Dia bisa tembus 20-30 cm di bawah kulit. Dan ini hanya bisa dilakukan sama gelombang. Oke Bapak ya. Nah, ini bisa tembus sampai ke sumsum tulang belakang kita. Dan ternyata di sumsum tulang belakang kita ada namanya sel induk atau stem cell. Nah, ini kalau di blow tiap hari di tulang belakang kita, produksi stem cell kita akan melimpah. Dan dia bisa mengganti sel-sel yang rusak. Muncul yang namanya regenerasi sel, muncul yang namanya revitalisasi fungsi organ. Jadi kalau organ kita sudah seimbang, tubuh muncul yang namanya self healing. Ya, bisa dipahami Pak ya? Ya, begitu organ kita seimbang Pak, dia bisa mengobati dirinya sendiri. Oke ya? Nah, kita bisa lihat ini diperkuat lagi sama namanya Hippocrates, Bapak ilmu kedokteran dunia. Beliau mengatakan jika ada cara untuk memanaskan tulang, maka semua penyakit bisa diobatin. Karena apa? Dia bisa produksi stem cell sendiri. Blow di tulang belakangnya setiap hari. Ya, bayangin Pak, ini organ mau regenerasi. Cuman kalau suku cadangnya nggak ada, bisa nggak dia? Nggak ada, nggak akan bisa. Blow Pak, suku cadangnya biar melimpah. Nanti kalau ada sel yang rusak diganti, sel yang rusak diganti. Nah, muncul yang namanya Bapak Ibu nanti jangan heran kalau udah terapi tiap hari, ginjalnya jadi baru, pankreasnya jadi baru, jantungnya jadi baru. Umur cuman angka, betul Bapak Ibu? Sekarang siapa yang siapa yang sepakat dengan saya? Umur cuma angka. Ya, banyak hari ini Bapak Ibu kita bisa prihatin juga. Ada anak-anak usia 15 tahun yang cuci darah banyak, 20 tahun yang diabetes banyak, 30 tahun yang stroke banyak. Kira-kira umurnya mereka masih muda enggak? Oh sudah sakit? Ya, karena organnya tadi Pak, organnya sudah tua. Oke, banyak juga kita bisa melihat orang-orang usia 60 tahun, 70 tahun, tapi organnya baru terus. Ada yang sampai umur 90 tahun, organnya baru terus. Karena apa? Dia bisa merevitalisasi organnya masing-masing. Ya, hari ini kita diuntungkan dengan teknologi. Dulu waktu saya kecil, namanya orang stroke ya, diabetes, ya, kanker dan segala macam. Paling usia kan di atas 60-70 tahun. Hari ini enggak. Di bawah 20 tahun. Karena organnya tua, nggak pernah direvitalisasi. Oke ya. Nah, stroke jantung koroner, ya bisa disadarkan bentar ya. Oke ya. Nah, oke. Stroke jantung koroner. Orang, saya tanya lagi Pak, Bapak Ibu akan ada arteri kiri, arteri kanan, betul nggak? Kira-kira Bapak Ibu tahu nggak di sini ada sumbatan? Ya, ya, ya. Kira-kira Bapak Ibu tahu nggak ada sumbatan di sini hari ini? Banyak orang tahu ada sumbatan setelah apa? Setelah stroke. Kira-kira kalau saya mau tahu, sumbatan ini terjadi sehari, 2 hari atau belasan tahun sebelumnya? Ya, benar nggak? Tapi tahunya dia ada sumbatan setelah stroke, benar nggak? Orang Bapak Ibu saya tanya lagi, di arteri Bapak Ibu, vena Bapak Ibu jantung ini ada sumbatan tahu nggak? Tahunya ada sumbatan gimana? Setelah sakit. Ya, setelah sakit serangan jantung, betul nggak? Nah, ini Pak namanya silent killer. Jadi kita nggak usah stroke dulu, nggak usah jantung koroner dulu, blow di titik itu, di jantungnya. Begitu ada nyengat Pak, berarti ada sumbatan. Ya, sumbatan itu bisa 10%, 20% sampai 70%. Cuman bahayanya orang tahu sumbatan setelah 70%. Orang tahu sumbatan di arteri setelah apa? Stroke. Ya, jangan nunggu stroke dulu, jangan nunggu jantung koroner dulu. Blow Pak dengan alat. Ya, di arteri ini Pak, kalau ada sumbatan terasa nyengat Pak, blow di situ. Suatu saat kalau nyengat udah hilang,
penyumbatan beneran. Ya, keluhannya sama kayak ibu tadi, pusing di sini. Ya, stroke ada dua, penyumbatan sama pecah pembuluh darah. Pecah pembuluh darah itu terjadi pada waktu aktivitas. Kalau penyumbatan terjadi pada waktu pagi hari bangun tidur. Ya, jadi hati-hati kalau kita bangun tidur sini udah pegel Pak, hati-hati. Sumbatannya udah di atas 70%. Oke, yang tadi pagi bangun tidur sini pegel ada nggak? Coba angkat tangan Pak. Ini ngaku aja Pak, kita cari solusinya. Oke, bangun tidur sini pegel Pak. Ya, semua orang yang stroke penyumbatan 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan sebelumnya pasti bangun tidur sini pegel. Situ ada sumbatan. Jangan nunggu stroke dulu. Ya, blow dari sekarang. Oke, saya udah ngomong ya. Udah ngomong ya. Blow dari sekarang. Ya, nanti kalau ada sumbatan di atas di bawah ketahuan sendiri, dia nyengat di situ. Ya, karena apa? Ada namanya fitur identifikasi. Jadi kalau ada penyumbatan peradangan atau sel abnormal, dia terasa lebih panas. Ya, contohnya seperti ini. Kalau orang ada sumbatan di jantungnya. Bukan panas, jaraknya jauh. Itu ada sumbatan, Bapak bukan belum di sini sakit ya? Enggak kan? Enggak sakit, membeda. Jadi kalau ada sumbatan dia cepat hangat, ada sumbatan panas ya. Oke ya. Ya, yang belum pernah ngerasain di blow ada Pak? Yang belum pernah? Ya, nanti kita coba ya. Ya. Ibu belum pernah? Belum pernah di blow? Ya, nanti kita belum. Oke ya. Nah, fitur yang keempat adalah aman. Dia dapat sertifikat 62 sertifikat uji klinis, makanya bisa dipasarkan di 88 negara. Disimpulkan bahwa dari uji klinis tadi peradangan dapat kalau bintang 5. Ini sangat efektif. Ya, nanti bisa dibuktikan kalau ada rasa nyeri di mana, belum kena titiknya, nggak usah tunggu sejam 2 jam. Detik itu juga langsung ada perubahannya. Makanya nanti kita demo habis ini. Ya. Kemudian kualitas kesehatan yang komprehensif, dapat point of value bintang 4. Ya, holistik. Oke, saya tanya lagi Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu kan punya ginjal tuh. Kira-kira ginjalnya Bapak Ibu berat atau ringan kerjanya, tahu cirinya nggak? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Ya, nanti bisa dicatat, siapa tahu bisa membantu keluarga. Oke ya. Oke ya. Tapi nanti kalau saya sebutin penyakit atau keluhan, kalau merasa itu terjadi, angkat tangan boleh? Yang tinggi boleh ya? Kita kan cari solusi, betul nggak? Oke ya, siap-siap Pak ya. Oke ya. Ciri ginjal berat, ini satu ciri muncul Pak, ciri yang lain nyusul. Dan 60% penyakit yang kita tahu hari ini semua dari ginjal yang berat, bukan ginjal rusak. Belum bisa dikatakan ginjalnya rusak, tapi ginjalnya berat dan bebannya berat. Nah, dan medis barat cuma bisa deteksi kalau ginjal sudah rusak. Oke ya. Tapi kalau ginjal berat masih belum bisa dideteksi sama medis barat. Oke ya. Ciri ginjal yang berat adalah asam urat. Ada nggak? Oke, satu ya. Asam urat bukan asam lambung Bu, beda. Asam urat. Ya, asam uratnya tinggi, ada nggak? Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, 5. Oke. Ciri yang lain adalah sudah muncul penyakit yang berhubungan dengan otot. Gampang kaku, gampang kram, gampang pegel, boyoknya sakit, frozen shoulder, bel palsy. Oke, ada nggak? 2. Ibu ada nggak? Kalau merasa ibu tanya. Ya, ibu kalau ada langsung tunjuk jari. Oke ya. Siapa lagi yang penyakit yang berhubungan dengan otot? Oke ya, terus ya. 1, 2, 3. Nanti ada lebih dari 2-3 ciri. Oke ya. Ciri yang lain mau nambah lagi nggak? Ya, ini penting Pak. Nanti kalau ada anaknya atau cucunya atau kakaknya adiknya, oh ginjalnya berat. Tapi jangan bilang ginjalnya rusak. Belum bisa dikategorikan ginjal rusak. Oke ya. Cek ke dokter, ginjal masih bagus. Karena dokter hanya bisa deteksi kalau ginjal sudah rusak. Ingat ya. Ginjal berat belum bisa. Contohnya kan kita punya motor nih, harusnya 2 penumpang, dikasih 10 penumpang, motornya berat nggak kerjanya? Cek ke bengkel, motor siapa kok? Betul nggak? Naik lagi 10 penumpang lagi, berat Pak kerjanya. Cek lagi, motornya siapa? Betul nggak? Tapi kalau lama-lama itu dilakukan, motornya rusak. Nah kalau udah rusak, baru ketahuan. Jangan nunggu rusak dulu. Ya minimal berat kerjanya kita udah tahu cirinya. Ya. Ciri yang lain adalah mulai muncul penyakit yang berhubungan dengan tulang. Ya, lino, ya, osteoporosis, osteoartritis, radang sendi, lututnya sakit, buat jongkok, buat berdiri, naik tangga. Oke. Nah, kemudian tangannya mulai sendi-sendinya bermasalah, kaku-kaku semuanya. Ada nggak? Angkat tangan dong. Wes. Ini bapak cirinya udah 3 kayaknya. Ya.
Oke ya. Ciri yang lain mau tanya lagi ya? Darah tinggi, ada nggak? Mau tanya lagi kok? Oh, salam aja, Pak. Salam aja. Banyak nih, Pak. Oke ya. Kalau nggak hadir di ruangan hari ini, nggak tahu, Pak. Ya penyakitnya udah banyak, cuman nggak tahu nih akarnya dari mana. Nah, ciri yang lain adalah semua penyakit yang berhubungan dengan reproduksi. Ya, untuk ibu-ibu, mensnya tidak teratur, mensnya sakit dari pertama hari kedua. Ya, nggak mens mungkin, atau mens setiap hari mungkin, atau keputihan, ya, atau bertahun-tahun belum punya keturunan, udah nikah 5 tahun, 10 tahun belum punya anak, ginjalnya berat. Oke, yang bapak-bapak mulai nih ejakulasi dini, mulai lemah syahwat, ada nggak? Ngaku aja gak orang. Yes, ya. Nggak ada sepuh-sepuh, nggak ada. Umur 70 tahun yang kayak Monas juga banyak. Oke ya. Kita kan udah deal tadi. Kita udah deal tadi. Umur hanyalah angka, betul nggak? Yang 70 tahun, 80 tahun masih kayak Monas aja banyak, betul nggak? Yang umur 30-40 tahun udah lembek juga banyak. Ini bukan masalah umur, Pak. Organnya dibenerin. Oke ya. Contoh organ yang benerin. Ini kalau saya perjelas lagi. Bapak Ibu punya teman nggak yang tiap hari makan gorengan tiap hari, cek kolesterolnya normal, ada nggak? Ada teman satu lagi makan gorengan satu aja, kolesterol naik, ada nggak? Kalau orang nggak ngerti cara gorengan, betul nggak? Organnya yang salah itu. Oke, paham ya? Ini jadi bukan masalah umur, Pak. Umur organ. Ada orang makan emping tiap hari asam urat normal, ada nggak? Ada orang makan emping satu aja asam urat langsung naik. Orang kalau nggak ngerti nyalain siapa? Empingnya, ginjalnya dibenerin. Jangan terus lemah syahwat umur 60 tahun. Umur kok enggak. Ginjalnya dibenerin. Oke, setuju Bapak Ibu? Siap punya organ yang baru? Bapak-bapak siap punya organ yang baru? Ginjal yang baru? Tapi khusus untuk Bapak-bapak kalau ginjal yang baru, hati-hati. Hati-hati. Ya kan? Nanti ginjalnya muda, cari yang muda. Jangan. Karena hormonnya naik tadi. Oke ya? Nah, ciri yang lain adalah penyakit yang berhubungan dengan pembengkakan, swelling. Ya, mulai muncul kutil, mulai muncul lipoma, mulai muncul papiloma, semua yang bentuk jendol-jendol semua, mau besar mau kecil, mulai muncul kanker, tumor, ya, mulai muncul jerawat di usia muda, apapun tuh benjol-benjol yang nggak normal, organ yang bertanggung jawab adalah ginjal. Oke, ada Pak? Ada? Kalau ada langsung. Ada Bu? Ya. Ciri yang lain adalah imunitas tubuh, autoimun, psoriasis, vitiligo. Ya. Ciri yang terakhir ini yang banyak orang sepelekan. Udah mulai gampang gatel, kena dingin gatel, kena debu gatel, makan udang gatel, makan seafood gatel, alergi, rontok, ya, biduren. Oke, ada nggak? Nah, Ibu udah berapa ciri nih Bu? Jujur aja, cirinya udah berapa tadi? Sendi sama gatal-gatal, 2 ciri, oke ya. Bapak cirinya berapa? Bapak cirinya berapa? Cirinya berapa? Enggak, ini cirinya berapa nih tadi? Nah, 4 ciri. Oke, HP-nya di silent Mbak Indri ya. Oke ya. Ciri yang lebih dari 4 ada nggak? Ada. Ibu rombongan kayak ini. Ya. Komplikasi. Oh, udah mulai ya, udah mulai membaik ya. Terus buat Ibu nih, udah pakai obatnya. Ya. Oke, siap. Ya, Ibu kayaknya vokal banget Ibu. Oke, solusinya ada 2 ciri tadi. Ya, kalau ke medis barat, apa ya? Ke dokter asam urat. Minum obat asam urat nggak? Minum. Minum obat alergi nggak? Minum. Nah, kalau ke dokter ya, minum obat darah tinggi nggak? Satu orang bisa 4-5 obat per hari. Sampai kapan? Seumur hidup. Mau nggak? Atau ginjalnya dibenerin? Oke, paham Bapak Ibu? Paham ya? Ginjalnya dibenerin. Nah, hari ini kita dimudahkan dengan teknologi. Blow aja di ginjalnya terus tiap hari. Nanti kalau ginjal udah membaik Pak, itu penyakit akan hilang dengan sendiri. Oke? Dengan minum obat tadi ginjal tambah berat nggak? Darah tinggi minum obat terus tiap hari, ginjal tambah berat nggak? Alergi minum obat tiap hari, ginjal tambah berat nggak? Suatu saat ginjal mengalami yang namanya resisten. Mau dikasih dosis berapapun udah mempan. Ya, mulailah muncul autoimun.
Mau diterusin lagi Pak, cuci darah, urin kreatin naik. Oke Bapak Ibu, paham Bapak Ibu? Ya, moga-moga Bapak Ibu bisa memahaminya. Ilmu ini nanti Bapak Ibu edukasi ke keluarga. Kasihan hari ini orang-orang nggak ngerti medis timur. Taunya mau-maunya aja minum obat. Oke Bapak Ibu, ya, aplaus sekali lagi yang meriah buat Bapak Ibu. Ya. Saya tertarik di medis timur karena itu 2011. Cuman memang waktu itu belum ada ITERA, cuman saya yang bisa. Begitu ada ITERA kali, alhamdulillah. Ya, edukasinya saya mudah. Artinya apa? Orang semuanya bisa melakukan. Saya ketemu Bu Ami ya, yang tadi MC tadi. Ya penyakitnya banyak. Ya Bu Ami ada ya di belakang. Udah darah tinggi, gatal dan segala macam, minum obat, makan tuh nggak berani kayak gini-gini, langsung berontak. Ya begitu dia terapi rutin, wah sekarang makannya bebas. Oke, organnya dibenerin. Oke Bapak ya. Nah, kemudian ada tumor ganas, virus, diabetes, otak, kelenjar getah bening dapat pantofelu bintang 4. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, hari ini Bapak Ibu yang belum punya alatnya ada? Yang belum punya alatnya ada? Oke, belum punya alatnya dan niat pengen punya alatnya ada? Ya, ini niat Pak ya. Ya, niat, ya, moga-moga dimudahkan, dilancarkan, segera punya alat. Oke Pak ya. Nanti kalau udah sehat pengen bantu banyak orang? Kalau udah sehat pengen bantu orang enggak Pak? Ya, insya Allah. Nanti Bapak Ibu, yang pertama latihan cara terapinya basic dulu. Teman yang mengendang, Bapak Ibu sehatkan dulu. Habis itu tularkan ke tetangga, ke saudara. Ya, cara ngeblow. Ya, kita mau masuk gerakan kampanye medis timur. Ya, Indonesia ini lahan paling empuk untuk farmasi medis barat. Ya, orang-orang hari ini di Indonesia cari paracetamol 500 mg di warung sebelah banyak. Di Jerman Pak, tidak akan ketemu. Ya, tidak akan ketemu. Begitu migran Anda di Jerman, cari dokter spesialis minta paracetamol 500 mg, tidak dikasih. Apa jawabnya dia? Tidur aja kamu. Di Indonesia enggak, warung sebelah beli langsung. Oke, karena itu adalah industri Bapak Ibu, maaf ya. Itu adalah industri. Nanti kalau udah langganan obat segala macam, disambut lagi industri, namanya industri cuci darah lagi. Oke Bapak Ibu, ya. Kampanyakan ini, bantu orang sekitarnya. Anda sehat dulu. Begitu udah sehat, bantu orang lain. Nggak usah jauh-jauh, adiknya sendiri, anaknya sendiri, saudara, bantu. Ya, belajar medis timur setiap hari Selasa malam di Zoom. Nanti ada saya di situ. Yang hari ini ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, ditanyakan di setiap hari Selasa. Minta linknya pada orang yang mengundang Anda. Oke ya? Siap-siap Bapak Ibu? Tambah sehat, nanti kalau udah sehat pengen tambah kaya Bapak Ibu? Insya Allah dimudahkan, dilancarkan semuanya. Oke ya? Nah, jadi hari ini Bapak Ibu banyak orang yang memburu alat ini. Bukan hanya di Indonesia saja, di seluruh dunia. Ini gerakan massal, gerakan game changer di dunia kesehatan. Besok kita ngumpul di November, orang seluruh dunia akan berkumpul. Ada 100 negara, ada 10.000 orang di November di Penang. Ya, nanti Bapak Ibu bisa minta informasinya kalau pengen lihat PrEP seperti apa, datang ke Penang besok. November 2025 nanti, 2 bulan lagi dari sekarang. Malaysia, Penang di Malaysia. Nanti ngumpul di situ 100 negara. PrEP internasional di seluruh dunia. Ini adalah gerakan game changer di dunia kesehatan. Ya, bareng-bareng kita kampanyekan namanya medis timur. Oke ya. Nah, ini semua orang pengen punya alat ini, tapi hati-hati. Yang merah ini Pak, ini udah banyak yang palsunya. Oke ya, hati-hati nih. Bentuknya sama. Ya, anunya sama dari luar. Orang awam nggak bisa bedain. Nah, salah satunya ini Pak, kita bisa lihat. Ini kita sepil ITERA yang asli. Ya, sepil ITERA yang asli. Ini adalah alat untuk deteksi radiasi. Tapi dengan ITERA Care ini sudah kembali ke nol. Saya akan coba lagi. Apakah alat ini memiliki radiasi atau tidak? Saya lihat ini alat elektronik juga ya, elektronik device ya. Radiasinya nol. Ini yang asli Pak. Ya, radiasinya 0,0. Ini yang asli. Nah, yang palsu sama bentuknya Pak. Nah, cuma radiasinya tinggi. Ya. Nah, kita bisa lihat bedanya seperti apa. Kaca yang palsu harganya cuma 500. Ada yang cuma 150, 200 segala macam. Nah, karena kotaknya itu ada di ujungnya ini Pak. Namanya kuarsa optik. Ini ada puluhan mineral di situ, dilebur jadi satu. Ya, akhirnya muncul yang namanya kuarsa optik. Ya. Jadi kalau ada gelombang panas ya, hawa panas keluar dari sini. Nah, dilewatkan dengan kuarsa optik, keluarnya jadi gelombang terahertz.
Tapi nanti kalau kuarsa optiknya nggak ada Pak, ini kayak hair dryer biasa. Oke, paham Bapak Ibu? Otaknya itu di kuarsa optik, nilai intelektualnya adalah di kuarsa optik. Yang menemukan adalah Yang Wen-jun. Ini udah dipatenkan sama Yang Wen-jun. Jadi otak ini, nilai dari ini adalah di kuarsa optiknya. Hati-hati kalau pecah Pak, ini harganya bisa separuhnya dari alat ini. Ya. Nah, ada juga yang pro ini Pak. Ini pro ini kalau punya teman saya pernah pecah, ya karena jatuh dari meja, pecah kuarsa optiknya, dia perlu ganti 15 juta. Yang kuarsa optiknya aja. Jadi nilai intelektualnya adalah di kuarsa optiknya ini. Tanpa kuarsa optik ini harga biasa. Oke, paham Bapak Ibu? Ya, kuarsa optiknya. Oke ya. Nah, ITERA palsu hanya kasih yang mirip, nggak ada gelombang terakhirnya, nggak ada 5 fitur, radiasinya tinggi, nggak ada garansi, nggak ada training. Ya, jadi Bapak Ibu nanti akan di training nih cara pemakaiannya. Karena target kita adalah testimoni. Begitu testimoni Pak akan menyebar lagi. Nah, biar testimoni Pak harus ada training. Nanti akan di training sama pengundangnya, cara terapi seperti apa. Ya, ini beliau-beliau ini yang udah ikut training dan segala macam akan mengajari Anda cara terapi dan segala macam. Ya, kemudian ada konsultasinya. Ya, bisa 24 jam bahkan, telepon WA dan segala macam. Atau konsultasi lewat Zoom setiap hari Selasa. Atau mungkin ada NDO, nanti Bapak Ibu dapat informasinya terus. Nah, kemudian kalau yang palsu nggak ada hak bisnisnya. Ya, karena kita tahu banyak orang-orang yang hari ini sehat Pak, dia menjalankan bisnisnya bukan hanya kesehatan badannya, tapi kesehatan finansialnya juga meningkat. Ya, pengen penghasilan 20 tambahan 30 juta per bulan mau nggak? Mau. 50-100 juta per bulan mau nggak? Mau. Tanpa harus keluar dari kerjaan Pak. Karena di kantor kita Bapak Ibu, Anda kalau yang masih kantor, kira-kira orang satu kantor itu dari 80% sehat bermasalah nggak? Ya. Anda tanya di satu kantor, ada keluarga pasti ada, buyutnya sakit, betul ya? Anda bantu di sini, tuh enak ya. Oke ya, saya punya tim orang-orang kepolisian, orang-orang kejaksaan masih aktif semua. Tapi dia bantu satu kantornya, penghasilannya puluhan juta. Ya, bantu dari sekarang, oke ya. Nah, fitur yang kelima adalah ramah pengguna, user friendly, semua orang bisa pakai. Nggak usah belajar akupuntur, nggak usah belajar meridian, Qi dan segala macam, yang 14.000 titik tadi, nggak usah belajar. Tinggal lakukan basic belum, user friendly, dan juga nanti akan dikasih PDF-nya dan segala macam. Nah, kita akan skill yang namanya basic belum. Oke ya, ingat di awal tadi, alat ini bisa dua-duanya, nggeser sofa bisa, benerin genteng juga bisa. Jadi kalau nggeser sofa, benerin genteng, bisa dipahami nggak Pak? Bisa dipahami ya? Ya, nggeser sofa itu ke penyakitnya, tapi kalau membenerin genteng ke sumber penyakitnya. Oke ya? Nah, alat ini bisa dua-duanya. Contoh misalnya ke penyakitnya, ada nyeri di sini, blow langsung. Enak langsung, tapi ingat itu baru geser sofa. Kalau gentengnya belum bener bisa kambuh lagi. Nah, untuk membenerin genteng istilahnya adalah basic blow. Apa Bapak Ibu? Basic blow. Ya, basic blow untuk membenerin genteng. Ini butuh waktu 30 sampai 40 menit. Ya, 30 sampai 40 menit terapinya. Nah, terapinya pertama, pastikan minum air putih yang di blow 300 ml blow selama 2 menit. Ya, 300 ml blow selama 2 menit. Oke ya. Setelah itu baru blow di tulang belakangnya. Ya, di tulang belakangnya ada 12 organ utama kita. Ya, pankreas, jantung, ginjal, liver, ya, paru-paru, semua di tulang belakang semua. Ya, blow dari atas sampai ke bawah. Bikin lingkaran selebar leher berputar berlawanan jarum jam. Ya, dari bawah lakukan ini 5 sampai 15 menit. Setelah itu baru blow di 7 titik limpatiknya. Oke ya. Di tengkuk, ya di bawah telinga 2 menit, kanan kiri 2 menit. Kemudian di belakang lutut 2 menit, 2 menit. Di telapak kaki 2 menit, 2 menit. Kemudian di ketiak, ya. Kemudian di siku, di telapak tangan, kemudian di selangkangan 2 menit, 2 menit. Nah, setelah itu baru blow di titik yang dikeluhkan. Nah, habis itu tutup dengan air putih yang di blow. Blow selama 2 menit. Ya, 300 ml blow selama 2 menit. Ya, sebelum dan sesudah minum air putih yang di blow tadi. Oke, bisa dipahami Pak? Boleh, minimal 2 menit. Ya, yang penting bukan sehari semalam, alatnya rusak. Minimal 2 menit. Oke ya, minimal 2 menit. Nah, setelah itu Bapak Ibu, lakukan setiap hari. Ya, apalagi yang pengen lepas insulin, lepas obat diabetes
darah tinggi, lakukan setiap hari. Ya, terus obatnya cuma apa? Obatnya target air putihnya kena. Ya, seharinya berapa? 35 mili kalikan berat badan masing-masing. Oke ya. Ada yang Bapak berat badannya berapa? 80. Kita bantu Pak. 80 kali 35 berapa? Ya. Bapak berat badannya berapa? 62. Di 80 kali 35 berapa Mas? 2,8. Berapa? 2,8. 2,8. Ya, dibulatin ke atas 3 liter sehari. Air putih yang dibelut. Oke ya. Sehari obatnya cuma itu. Bapak beratnya 62 berapa? 62. 62 kali 35. 2,1 bulan ke atas 2,5 liter per hari. Oke ya. Air putih yang dibelut cuma itu aja. Karena dengan air putih yang dibelut tadi akan membantu detoksifikasinya dulu. Ya, buang racun-racun yang kemarin. Hasil metabolisme yang kemarin dibuang dulu. Ya, target air putihnya. Kemudian Bapak Ibu, 70% tubuh manusia adalah air. Nah, ini yang banyak orang tidak ngerti juga. Ya, banyak orang tidak ngerti ya. 70% tubuh manusia adalah air. Ya, oke, kita bisa melihat darah 83% air, tulang 22% air, ginjal 82% air. Ya, air yang seperti apa? Ya, air yang mudah terserap. Oke, minum air putih banyak tapi tidak terserap sama aja. Beda lagi, alkali dengan asam itu beda. Ya, alkali itu keasamannya itu beda. Jadi ini pengaruhnya adalah air yang mudah terserap. Oke, jadi sebelum air dibelut bentuknya gerombol, klaster tadi. Nah, sementara pintu sel kita cuma muat 10 molekul dalam bentuk klaster. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi kita minum itu belum tentu terserap. Ya, begitu di-blow bentuknya linear, langsung terserap sempurna. Darah langsung encer, proses detoksifikasinya cepat. Ya, karena tahap revitalisasi organ pertama adalah masuk fase detoksifikasi. Ya, bersih-bersih. Nah, ini butuh air. Makanya lakukan basic blow tiap hari, target air putihnya kena yang di-blow. Lakukan setiap hari, 3 minggu aja perubahan banyak. Oke, paham Bapak Ibu? Ya, yang pengen bener-bener niat pengen sembuh. Oke, ya, paham ya? Lakukan tiap hari, target air putihnya kena per harinya. Oke ya? Nah, kita bisa melihat linear ya. Plus Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau udah punya alat ini bisa produksi air sendiri, air mudah yang terserap. Ya, nggak usah beli kemanapun. Karena air mudah terserap itu harganya mahal. Nah, teknologi yang sebelumnya ada namanya air nano, ada namanya heksagonal, ada namanya mikrocluster, ada yang namanya intinya apa? Biar mudah terserap. Nah, dengan punya alat ini, Anda punya pabrik untuk bisa produksi air yang mudah terserap. Ya, lakukan tiap hari, minum air putih yang di-blow. Ya, sesuai dengan target. Plus Bapak Ibu selain molekulnya, dia ada yang namanya energi. Ya, energinya, dia punya namanya energi. Ya, energi ini bertahan 2 jam setelah di-blow. Nah, kita bisa melihat ini adalah aura scanner untuk mendeteksi energinya. Air yang di-blow begitu dites Pak, ya posisinya balik. Ya, ini pertanda ada energinya. Dan ini bertahan 2 jam setelah di-blow. Ya. You got another glass? Ya. Bring the another glass. Another glass with normal water. Kita bandingkan dengan air yang biasa ya. Bring here, pour. Oh, this glass is okay. Okay. Enough? Okay. So this is normal water Normal water. and this is TerraCharge. So let's check the energy of normal water. Ya, beda. Dia ke kanan semua. Nah, bandingin yang air yang di-blow. The so-called mineral water. Now let's check the energy of TerraCharge water. It should be 100% positive. Ini ada energinya. Energi bertahan 2 jam setelah di-blow. Great, thank you very much. Plus yang melihat bantu di situ. Ya. Oke, jadi kalau dengan blow aja target air putihnya nggak kena, kira-kira efektif nggak? Nggak efektif. Ini blow Pak. Bapak Ibu kalau mencuci baju dikucak nggak? Manual ya. Bisa bayangin kalau Bapak Ibu ngucak baju airnya kurang, efektif nggak bersihnya? Nggak bersih.
Bapak Ibu nyikat kamar mandi, nyikatnya niati, tapi tidak ada airnya, bersih tidak? Badan juga sama. Makanya saya sering ke teman-teman yang terapis, pastikan target air putihnya kena. Basic Blue tiap hari targetnya kena. 3 minggu aja perubahannya banyak. Ya, air putih yang di Blue. Oke, nah memang ini adalah merubah pola bagi orang-orang yang susah minumnya di awal susah. Oke ya, tapi ingat Bapak Ibu, dengan minum kita kurang, organ yang paling pertama berat adalah siapa Pak? Ginjal. Kalau ginjalnya udah berat, siap-siap itu Pak. 60% penyakit sudah menunggu. Mau nggak? Oke ya, pastikan dari sekarang target artinya kena basic Blue tiap hari. Oke ya. Nah, kemudian ada juga orang-orang yang pertama kali tidak boleh diterapi. Tanya dulu, lagi haid yang ibu-ibu tidak boleh terapi, lagi hamil tidak boleh terapi dulu. Kemudian ada juga orang-orang yang kena ada objek yang ditanam, ya ada pennya, ada ringnya, jangan di blow di situ dulu, di luar itu boleh. Ya. Kemudian bagi orang-orang yang hari ini ada diabetes, Pak, jangan di blow di kakinya dulu di awal, blow di tulang belakangnya dulu, terus selama 1 minggu. Ya, biar organnya ringan dulu, livernya ringan, asam lambungnya, pankreasnya ringan. Nanti kalau udah ringan Pak, aliran darah lancar. Begitu lancar baru blow di kakinya. Oke, untuk yang di awal orang-orang diabetes jangan blow langsung di kakinya dulu. Oke, paham Bapak Ibu? Oke, yang kedua adalah ada yang namanya reaksi healing crisis. Nah, ini di medis barat tidak ada. Reaksi healing crisis ini contoh kayak orang lama tidak olahraga. Begitu olahraga besoknya gimana? Pegel-pegel semua. Oke, itu adalah reaksi detox. Oke ya, reaksi detox. Ya, cek di Google reaksi detox pada badan. Anda pelajari di situ. Ya, reaksi ini nggak bisa dihindari, cuman bisa di manajemen. Prinsipnya adalah kalau pengen cepat sembuh, nggak nyaman reaksinya. Kalau pengen nyaman, nggak cepat sembuhnya. Kira-kira pilihan di tangan Anda. Kira-kira pilih mana? Ya, pengen cepat nggak nyaman. Ya, 2 hari nanti nih mual dulu, pusing dulu, lemes dulu, pegel-pegel dulu. Inilah reaksi detox bagi orang yang nggak ngerti Pak. Loh, habis terapi tambah parah. Oke? Nah, ini perlu edukasi. Orang yang nggak ngerti olahraga, habis lari pegel semua. Itu orang yang nggak ngerti. Oke, paham Bapak Ibu? Inilah reaksi detox ini bisa berjalan 3-7 hari. Nah, untuk mempercepat reaksi, ingat Pak, target air putihnya harus kena 35 mili kalikan berat badan. Ya, jadi kalau air putihnya udah kena Pak, reaksi detoxnya nggak begitu berat. Oke ya? Ya. Oke. Ingat medis ada 2. Ibu tanya tadi gimana caranya yang cuci darah. Oke ya? Cuci darah, oke ya? Bapak Ibu dengerin. Jadi medis ada 2, medis barat dan medis timur. Kalau cuci darah orientasi adalah cuci darah seumur hidup atau ganti ginjal, betul nggak? Kalau di medis timur revitalisasi fungsi organ, ginjal. Nah, ini 2 tindakan tadi aplikasinya beda. Yang satu nggak boleh minum, yang satunya harus minum banyak, betul nggak? Nah, ambil tengah-tengahnya. Ya, dikit-dikit tapi sering naik pelan-pelan, oke ya? Karena memang kalau udah ada namanya cuci darah, udah ada namanya modifikasi dalam tubuh kita. Jadi medis timur susah masuk. Kalau bisa badan jangan dimodifikasi dulu. Jadi kalau udah original dari Tuhan, jangan diapa-apain. Medis timur mudah masuk. Tapi kalau udah mulai ada modifikasi, nah ambil tengah-tengahnya dulu. Ya, jadi kalau pengen ikutin saran dari dokter, ya sudah. Pastikan konsekuensi adalah itu adalah cuci darah seumur hidup atau ganti ginjal. Ya. Nah, oke. Jadi kalau saya ke pasien, ini orientasi kemana? Bapak, kita kasih pilihan, Bapak mau cuci darah seumur hidup atau ganti ginjal atau revitalisasi fungsi organ. Dan itu tindakannya kayak berlawanan. Satu nggak boleh minum, satu harus minum. Ya, nanti diambil tengah-tengahnya, dikit-dikit tambah lagi, dikit-dikit tambah. Terapi terus tiap hari. Itu kalau rutin 3-4 bulan, ya insya Allah banyak yang lepas cuci darah. Oke ya? Oke. Nah, kemudian larangan setelah terapi basic blow 4 jam nggak boleh kena angin, kena AC, minum dingin, makan dingin. 4 jam aja setelah terapi. Makan boleh, cuma jangan yang dingin. Ya, minum juga boleh, cuma jangan yang dingin. Jangan kena AC langsung semburan. Ya, apalagi mandi 4 jam setelah terapi. Oke ya? Nah, kita lihat spill harganya. Yang merah ini harganya 5,7 juta. Ya, fiturnya makanya bisa nonstop 1 jam. Masa pakainya 2000 sampai 3000 jam, garansi 1 tahun.
Oke, kira-kira mahal atau murah Bapak Ibu? Mahal atau murah? Ya, orang yang udah pernah sakit bertahun-tahun lihat ini murah Pak. Tapi kalau belum sakit mahal. Oke ya. Nah, kemudian ada juga Etira Premium Plus harganya 12 juta. Nah, yang ini fiturnya pemakaian non-stop 1 jam, masa pakainya 5.000 jam, garansi 2 tahun. Yang Premium Plus. Kemudian yang Etira Premium yang abu-abu 17.100.000, pemakaian non-stop bisa 3 jam. Kemudian masa pakainya 5.000 jam, garansi 1 tahun. Ya, kemudian ada juga yang Pro. Nah, kita bawain yang Pro. Ini harganya 57 juta. Pemakaian non-stop 8 jam, masa pakai 10.000 jam, garansinya 2 tahun. Oke, kira-kira kalau melihat harga gini mahal atau murah? Mahal atau murah? Beneran. Mahal atau murah Pak? Saya tanya lagi nih agak ragu-ragu. Murah gitu. Mahal atau murah Pak? Jujur aja, ini mahal atau murah? Mahal, ada yang bilang mahal. Ada juga yang bilang mahal, ada yang bilang murah. Ya, poinnya bukan di angkanya sebenarnya. Kalau saya tanya Bapak Ibu, ada orang jual Pajero baru, harganya 600 juta. Yang baru ya. Tapi orang itu jual 200 juta. Mahal atau murah? Gini. Gak usah punya uang, gak usah pikir dulu ya. Ada orang jual Pajero baru harga 600 juta. Pajero 600 juta, betul? Tapi orang itu jual 200 juta. Murah atau mahal? Orang tidak punya duit itu bilang itu murah, betul? Karena tahu nilainya. Yang penting kan nilainya, betul? Kalau ada orang jual es teh nih, ya 200.000, mahal atau murah? Karena tahu nilainya, betul? Orang punya duit pun mahal itu. Oke ya? Nah, sama dengan ini Pak. Bapak Ibu nanti bisa nilai sendiri harga ini, mahal atau murah tergantung dari Anda. Kalau bagi saya ini murah sekali. Saya bisa bayangin Pak, saya pernah blow orang di Pontianak, jantung koroner, ada 3 sumbatan, dia mau rencana ganti pasang ring. Satu ringnya berapa? 110 juta. Kucing. Ya dia punya 3 sumbatan. Udah mau pasang ring 330 juta. Saya bantu dengan blow ini, ya 3 kali blow. Pertama sakit, hari kedua sakitnya berubah, hari ketiga gak ada yang panas. Saya balik ke Jogja, dia ke Jakarta, cek. Ternyata sumbatannya bersih dan dia nggak jadi pasang ring yang 330 juta dengan alat yang 57 juta. Begitu dia nggak jadi di ring, alatnya masih ada nggak? Saya tanya, mahal atau murah? Kalau orang udah tahu nilainya Pak, ini murah. Oke ya, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa seleksi sendiri mahal atau murahnya. Begitu ada orang yang udah beli klasik Pak, saya tanya 5,7. Pertama nggak punya duit, begitu dia punya, belum. Enak, yang tadinya GERD nggak jadi, udah sembuh. Diabetes yang tadinya suntik lepas. Ya, ada istrinya juga dia sakit namanya ambe hilang. Anaknya GERD, boynya sakit, satu rumah tuh sakit semua, sembuh dengan alat 5,7 juta. Semakin dia tahu nilainya, semakin dia ngeliat alat ini murah. Ya, karena nilainya tadi. Bapak itu pelajarin Pak. Insya Allah kalau Anda tanya ke saya, ini murah sekali. Murah sekali. Ya kalau kita udah sakit Pak, namanya dokter ini harus bayar 100 juta, 200 juta. Kalau enggak nyawanya lewat. Bapak Ibu mau pakai nggak? Mau bayar nggak? Bayar Pak. Orang sakit tuh nggak nunggu kita siap punya duit atau enggak. Ya. Tapi saran saya, jangan nunggu sakit dulu, baru terapi. Salah besar. Mulai investasi dari sekarang. Ya, mulai investasi dari sekarang sebelum semua penyakitnya. Namanya orang hidup semakin tua semakin banyak penyakit, betul kan? Itu pasti nggak? Pasti Pak. Kalau kita udah tahu pasti itu Pak. Mulai dari sekarang investasi kesehatan dari sekarang. Ya, yang tadi kita bilang satu ciri muncul Pak. Jangan nunggu ciri yang kedua, jangan nunggu ciri yang ketiga. Blow tiap hari, ginjalnya benerin. Ya, nikmatin hidup ini dengan sehat. Karena kemewahan yang paling mewah adalah kesehatan. Oke ya. Nah, kemudian ada alat lagi Pak. Ya, namanya Etira Bio. Ya, itu lebih canggih lagi Pak. Nggak usah nguar-nguar dan segala macam, tinggal duduk, masukin kakinya, beres. Asam uratnya beres, diabetesnya beres, kolesterolnya beres, darah tingginya pun beres Pak. Tapi kalau punya apa itu, habis operasi yang Boleh, cuma levelnya. Boleh. Levelnya 1 atau 2 dulu. Ya, karena di sini ada levelnya. Level 1 sampai 10.
dipilih dari level yang rendah. Ya. Nah, Iterabio ini punya yang namanya ion negatif. Ya, hari ini orang-orang modern diserang ion positif tiap hari. Dari HP, laptop, lampu, AC, motor, mobil, semua barang elektronik di rumah itu mengeluarkan ion positif tiap hari. Bapak Ibu sadar nggak? Kita lagi dipetir terus tiap hari. Ya, nggak terasa dipetir terus tiap hari. Sementara nggak pernah grounding, nggak pernah nyentuh tanah. Ya, kayak rumah dipetir Pak, nggak ada ardernya di bawah. Oke, hari ini orang modern dipetir terus tiap hari. Ya, organ yang paling berat adalah liver. Ini kalau livernya udah berat Pak, apa yang terjadi? Kolesterol gampang naik. Kalau livernya udah berat Pak, asam lambung gampang naik. Makanya hari ini banyak orang-orang yang punya penyakit asam lambung dan sembuh-sembuh, betul? Hari ini banyak orang yang GERD dan sembuh-sembuh, betul? Karena livernya berat. Ya, dia dipetir terus tiap hari, tidak pernah grounding. Nah, ion negatif adanya di hutan, di pepohonan, di tanah, di air terjun dan segala macam. Kita nggak bisa ke hutan tiap hari. Hadirkan hutan ke kamar kita Pak. Ini ada ion negatifnya 10 juta ion negatif. Tinggal duduk, masukin kakinya, beres. Sehari 2 kali. Ya, obatnya cuma apa? Target air putih yang di bulunya kena. 3 minggu lakukan Pak. Ya, semua penyakit nanti hilang dengan sendiri. Saya udah buktikan. Harganya 67.500.000. Mahal atau berapa? Ya, ini kalau yang bilang murah nih dimudahkan, dilancarkan ya. Mahal atau murah? Kalau udah tahu fungsinya dan pakai Pak, ini murah. Ya, ada yang light, ya ini light ini dominan untuk penyakit yang berhubungan dengan ginjal, degeneratif ginjal yang saya sebut tadi. Ya, asam urat, nyeri otot, nyeri sendi, darah tinggi, alergi dan segala. Pakai yang namanya biotik itu semua. Ya, tapi kalau kolesterol, asam lambung dan segala macam penyebab pakai. Nah, ini untuk semua penyakit. Ini kalau bahasa saya ini adalah sapu jagat. Ya, semua penyakit ini. Tapi kalau ini dominan fokus ke ginjal. Harganya 19.500.000 yang ada tutupnya. Ya, terus kemudian ada juga ion negatifnya 60 juta ini kalung. Ya, kita pakai kalung. Nah, ini harganya 5.250.000. Oke, Bapak Ibu. Ya, semoga dimudahkan, dilancarkan, punya alat ini semua. Mulai investasi kesehatan dari sekarang. Oke ya. Nah, kemudian kita lihat tentang testimoninya. Setelah ini baru kita lakukan sesi tanya jawab. Oke ya. Ini selain untuk di kesehatan, ternyata untuk muka juga bagus. Ya, blow tiap hari, pagi malam, terus tiap hari. Keriput akan hilang dengan sendirinya. Seperti ini, ya. Kemudian seperti ini dilakukan 3-4 bulan. Kencang dengan sendiri. Pagi malam, terus tiap hari. Terus target air putihnya kena. Kemudian ada juga jerawat setelah 2 minggu terakhir seperti ini. Ya, ini jerawatnya udah membadal. Basic blow, ginjalnya naik, blow di jerawatnya. Kemudian ada juga sekali terakhir. Oke, ada juga varises 1 bulan terapi yang tadinya seperti ini jadi seperti ini. Ya. Ini kan tubuh-tubuh. Ya. Kemudian ada juga orang-orang yang saya terapi Pak bingung. Ketemu orang gemuk, terapi tiap hari sebulan kurus. Ada orang kurus terapi tiap hari gemuk. Ya. Jadi ternyata dengan metabolisme kita yang seimbang, tubuh bisa menstabilkan berat badannya otomatis. Ya. Kalau ada orang yang makan banyak nggak gemuk-gemuk ada ya. Ada orang yang makan dikit aja gemuk betul ya. Kalau orang nggak ngerti cara makanannya, metabolisme organnya bener. Nanti tubuh bisa menstabilkan berat badan otomatis. Ya, ciptaan Tuhan itu udah sempurna. Ini kalau kita udah bisa menyeimbangkan organnya, itu udah otomatis dengan sendirinya. Oke ya. Nah, ini seperti ini juga sama. Kemudian ada juga orang yang sudah cuci darah tadi. Ya. Urin kreatinnya 8,2 jadi 2,8 setelah dia terapi selama 2 bulan. Tiap hari, bukan 2-3 hari sekali. Tiap hari terapi. Ya nanti yang tadinya 800 mili Bu. Nah, besoknya kalau udah seminggu nambah 200 mili. Nambah lagi 1000 mili. Terus pelan-pelan sampai targetnya kena kakinya nggak apa-apa. Ya, pelan-pelan tarik ulur di situ. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ada orang yang perutnya gendut. Ini racun semua. Urin kreatinnya tinggi. Proteinnya nggak bisa keluar. Di-blow setelah berapa kali? Nah, 3 bulan setelah terapi kondisi seperti ini. Terapinya tiap hari. Ya, namanya detox itu harus tiap hari. Terapi mandiri tiap hari. Ya, ini
penyakit udah parah. Nah, ada juga yang kanker 10% gejolaknya berkurang, 90% menghilangkan rasa selama 22 hari, 3 minggu, tiap hari. Ya. Kemudian ada juga orang terapi, kondisi sebelum terapi, ini stroke Pak. Setelah 2 minggu sudah bisa berdiri. Masih udah bisa jalan sendiri pelan-pelan. Waduh, mau ngambil jeruk. Wah. 1,5 bulan. Ya, yang tadinya bangun nggak bisa. Terapinya tiap hari. Jadi kalau ketemu teman-teman yang stroke jangan bagi garis kering. Tiap hari, sehari 2 kali. Target air putihnya kena kering obat Pak. Detox butuh air, ingat. Detox butuh air. Bapak Ibu mengucek baju semucek-muceknya, kalau airnya kurang tidak bersih saya pastikan. Oke ya. Detox itu butuh air. Ya. Kemudian nih, kena stroke 5 kali. Tiap hari juga terapi. Nah, kita bisa lihat nih, selama 1 bulan sudah bisa berdiri. 5 kali stroke, 2 tahun bila